Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Seorang warga di Kelurahan Basiri Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi korban serangan ganas buaya muara. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka di tangan bagian sebelah kiri. Luka robek di bagian tangan sebelah kiri diderita Suri 65 tahun akibat diserang buaya muara. Serangan buaya yang membuat korban harus mendapat 6 jahitan itu terjadi pada Minggu 26 Februari sekitar pukul 4:30 subuh. Saat itu Suri sedang mengambil wudhu di Sungai Sepihan untuk sholat subuh, namun yang tidak disadari telah ada seekor buaya mengintai dan menyambarnya. Suri yang berusaha melawan akhirnya berhasil melepaskan tangannya dari gigitan buaya. Konflik buaya dan manusia itu direspon cepat Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat yang pada pagi harinya langsung mengunjungi korban. BKSDA juga memasang 2 set jaring dan pancing buaya serta memasang pelang imbauan waspada buaya. Apalagi baru-baru ini warga setempat sempat merekam kemunculan buaya di Sungai Sepihan, tidak jauh dari lokasi serangan buaya. Kami BKSDA Pos Sampit dengan dibantu anggota Manggala Agni serta disaksikan pihak Polsek setempat dan warga melakukan kegiatan pemasangan 1 buah pelang peringatan terkait kemunculan buaya dan juga melakukan kegiatan pemasangan 2 buah jerat buaya. Lokasi berada di Sungai Sepihan Kecil, Desa Basiri Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalteng. Kami harapkan kepada warga yang tinggal di tepian sungai agar lebih berhati-hati dan waspada saat beraktivitas di sungai, terutama pada subuh, pagi, dan sore hari. Upaya BKSDA untuk mencegah kembali terulangnya konflik buaya dan manusia di Sungai Sepihan direspon positif oleh pemerintah kelurahan setempat. Luar biasa, kami sangat terbantu dengan adanya dari anggota yang sudah memberikan tanggapan yang begitu cepat sehingga hal ini insya Allah tidak menyebar luas lagi. Dan kami juga berharap masyarakat umum agar bisa memperhatikan ini karena ini ada sangkut pautnya dengan nyawa lah. Karena kemarin sore ada muncul di jembatan SMA dan tadi subuh sudah ada korban yang dimangsa oleh buaya itu. Nah, untuk itu sekali lagi kerjasama dari kita semua untuk menyikapi hal ini, terutama warga masyarakat Kelurahan Basiri Hilir yang diam di sepanjang bantaran sungai agar bisa berhati-hati. Serangan buaya terhadap manusia di Sungai Sepihan bukan kali pertama terjadi. Tahun 2022 lalu juga ada seorang warga yang diserang buaya. Untuk itu warga diimbau meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di sungai. Guring buayanya lah. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, 5 rumah warga di Jalan Baamang 1 RT 07 RW 02, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, pada Minggu 26 Februari 2023, ludes dilalap si jago merah. Inilah puing-puing sisa kebakaran yang melanda 5 rumah warga di Jalan Baamang 1 RT 07 RW 02, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 2 dini hari Minggu 26 Februari 2023 ini membuat warga sempat panik karena sebagian besar mereka yang sedang terlelap. Bahkan korban kebakaran tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka yang ikut terbakar. Peristiwa ini juga menyebabkan 2 orang cedera ringan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Waringin Timur Hawianan menjelaskan kebakaran terjadi cukup cepat karena sebagian besar rumah warga terbuat dari kayu sehingga mudah terbakar. Dikatakan, pihaknya menerima informasi kebakaran sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat.
4 regu pemadam langsung diberangkatkan ke lokasi kejadian dan berupaya memadamkan kebakaran. Upaya pemadaman api tersebut juga dibantu oleh personil Kepolisian Resort Kota Waringin Timur, BPBD, Pertamina Sampit, PMI, para relawan pemadam kebakaran serta masyarakat setempat. 1 jam kemudian api sudah dapat dilokalisir dan dilanjutkan dengan pendinginan. Berdasarkan informasi, 5 rumah warga yang hangus terbakar tersebut adalah milik Bahrudin, Anang Hamdani, Risman, Norman, dan Ahim. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Akibat kejadian ini kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Kini lokasi kebakaran dipasang garis polisi untuk dilakukan menyelidiki penyebab peristiwa tersebut. Kejadian tadi malam, ada rumah yang terbakar sekitar 5 rumah. Untuk penyelamatan barang ada sebagian yang terakhir yang barisan kelima ini cuma sofa, cuma yang 4 rumah. Mungkinan semua barang-barang di dalamnya habis hangus terbakar. Kayaknya setelah ditanya-tanya untuk dari asal-usul resleting listrik mungkin dari tempat rumah Pak Bahrudin, warganya selamat gitu. Cuma harta bendanya aja yang terbakar lah gitu. Kalau orangnya semuanya selamat. Kami perkirakan satu rumah itu diberi nilai dengan ibaratnya ada harta TV dan sebagai kulkas sebagai di dalamnya sekitar 150 juta satu rumah. Jadi 5 rumah itu kami perkirakan sekitar 750 juta lah. Yunus Muhammad Riza, Hayat TV. Sebuah truk tangki bermuatan minyak kelapa sawit terlibat kecelakaan dengan truk kontainer di Jalan HM Arsyad kilometer 20 Sampit, Kota Waringin Timur, Jumat 24 Februari. Kecelakaan ini mengakibatkan tangki truk bocor dan membuat muatan tumpah ke jalan. Dari video yang sempat diabadikan warga, terlihat jika crude palm oil atau minyak kelapa sawit yang merupakan muatan sebuah truk tangki tumpah berhamburan ke jalan. Tumpahan minyak sebagiannya juga ada yang mengalir ke sungai di sisi jalan. Tumpahnya minyak kelapa sawit dikarenakan truk tangki mengalami kecelakaan dengan sebuah truk kontainer di Jalan HM Arsyad Sampit, Desa Bapeang Raya, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Kecelakaan membuat tangki truk mengalami kebocoran besar. Menurut keterangan warga, kecelakaan terjadi sekitar pukul 7:30 pagi. Saat itu truk tangki hendak mendahului mobil yang ada di depannya, namun dari arah berlawanan sedang melaju sebuah truk kontainer. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, kecelakaan pun terjadi. Saat kejadian, sempat terdengar suara dentuman cukup keras hingga mengagetkan warga sekitar. Pengetahuan kami di lapangan antara truk CPO dengan kontainer ini posisi saling berhadapan, akhirnya terjadilah serempetan antara CPO dengan truk kontainer ini. Kalau untuk kecepatan kami kurang tahu posisi di lapangan, karena posisi ini kan sebenarnya di atas jembatan, mungkin kecepatannya rata-rata aja di sini. Untuk korban dari truk CPO ada dari sopirnya luka-luka aja sih. Untuk saat ini kondisi minyak tumpah, sebagian ada yang mengalir ke aliran sungai Bobanggang, sebagian juga tadi dievakuasi oleh masyarakat sekitar. Warga yang menyaksikan kejadian itu berusaha mengumpulkan tumpahan minyak dengan memasukkannya ke dalam drum plastik, termasuk minyak yang mengalir di sungai. Tumpahan minyak yang membuat jalan licin dan rawan menyebabkan kecelakaan dibersihkan oleh petugas pemadam kebakaran serta menutup genangan minyak di jalan menggunakan serbuk kayu. Sementara kasus kecelakaan 2 truk tersebut telah ditangani oleh Satuan Lalu Lintas setempat. Masud Badarudin, Hayat TV. Koperasi Cempaka Perkasa Desa Patai, Kecamatan Cepaga, Kabupaten Kota Waringin Timur, menggelar family gathering di Pantai Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Sabtu 25 Februari. Kegiatan ini untuk memperkuat silaturahmi antar pengurus serta anggota dan keluarga. Family Gathering Koperasi Cempaka Perkasa digelar dengan mengusung tema Unity in Diversity atau Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatan dihadiri lebih dari 200 orang, mulai dari penasehat, pengawas, pengurus hingga anggota beserta keluarganya.
Kegiatan di kawasan wisata Tebing Kalap Pantai Ujung Pandaran tersebut dibuka dengan rapat pengurus dan dilanjutkan dengan agenda family gathering. Sesuai dengan tema yang diusung, keberagaman yang ada di tubuh Koperasi Cempaka Perkasa disatukan dengan satu tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat. Ketua Koperasi Cempaka Perkasa Hairul mengatakan, family gathering digelar tidak lain adalah untuk meningkatkan silaturahmi, mulai dari pengurus hingga anggota koperasi dan masyarakat. Melalui kegiatan yang dikemas secara sederhana namun penuh makna tersebut, diharap dapat menjadi kenangan bahagia bersama yang akhirnya dapat memperkuat kekompakan seluruh pengurus dan anggota Koperasi Cempaka Perkasa. Malam ini dapat turun ke ujung Pandaran atau di Tebing Kalap ini dalam acara sebenarnya family gathering. Kalau kata orang kita kampung itu silaturahmi antara pengurus Koperasi Cempaka Perkasa, baik pun pengurusnya maupun anak istrinya saling mengenal satu sama lain, dan seluruh korlap atau masyarakat desa Patan. Dalam momen tersebut, panitia pelaksana memberikan kejutan kue ulang tahun kepada Hairul selaku Ketua Koperasi Cempaka Perkasa yang pada hari tersebut tengah berulang tahun. Family gathering Koperasi Cempaka Perkasa rencananya akan terus dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Masud Badarudin, Hayat TV. Puluhan wartawan dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah saling beradu skill atau kemampuan dalam turnamen olahraga elektronik. Turnamen yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia Kota Waringin Timur ini sekaligus untuk menggali potensi wartawan dalam bidang olahraga elektronik. Turnamen olahraga elektronik dalam memperingati Hari Pers Nasional tahun 2023 yang digelar PWI Kota Waringin Timur dibuka secara resmi pada Sabtu 25 Februari. Turnamen dengan permainan sepak bola elektronik tersebut berlangsung selama 2 hari hingga Minggu 26 Februari. Olahraga elektronik menjadi cabang olahraga baru pada Pekan Olahraga Wartawan, meski tergolong baru, namun olahraga yang mengandalkan kemampuan berpikir dan membaca strategi lawan ini cukup banyak diminati oleh kalangan wartawan. Terbukti dengan banyaknya wartawan yang mengikuti turnamen dengan jumlah mencapai sekitar 40 peserta, 8 diantaranya adalah perempuan. Peserta tidak hanya berasal dari Kota Waringin Timur, namun juga ada wartawan yang datang dari luar daerah. Turnamen olahraga elektronik ini dibagi menjadi 3 kategori, yakni tunggal pria, ganda pria, dan tunggal wanita. Turnamen juga digelar sebagai salah satu sarana dalam menggali potensi atlet olahraga elektronik, khususnya di kalangan wartawan di Kalimantan Tengah. Kenapa kita memilih cabang e-sport untuk lomba yang kita adakan hari ini, karena e-sport termasuk cabang olahraga baru yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Wartawan Nasional kemarin pada tahun 2022, dan rencananya juga akan terus dipertandingkan untuk event seterusnya. Bahkan e-sport ini sendiri juga resmi dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional. Harapan kita PWI Kotim juga bisa terus mensupport program pemerintah daerah di bidang olahraga untuk meningkatkan prestasi. Dan terkait dengan e-sport hari ini sendiri, hasilnya nanti juga kita berharap apabila memang ada atlet-atlet yang handal, nanti juga bisa bergabung menjadi atlet di Porprov yang akan diadakan tahun ini sekitar bulan Juni, Porprov Kalteng, dan tuan rumahnya adalah Kotim. Ini adalah pemetaan atlet-atlet se-Kalimantan Tengah, yang dimana pemetaan atlet ini difasilitasi oleh PWI Kotim sendiri, dan juga cabang olahraga e-sport ini adalah cabang olahraga baru di Pekan Olahraga Wartawan, dan harapannya dari kegiatan ini outputnya adalah untuk melihat bibit-bibit atlet e-sport yang ada di Kalimantan Tengah.
Ketua PWI Kalimantan Tengah Haris Sadikin menyambut baik digelarnya turnamen olahraga elektronik. Apalagi dirinya meyakini jika potensi atlet olahraga elektronik di Kalimantan Tengah khususnya wartawan cukup besar. Dan event ini menjadi sarana dalam menggali potensi tersebut. Pertama ya berterima kasih kepada PWI Kota Waringin Timur yang telah menginisiasi pertandingan atau turnamen e-sport ini. Karena ini termasuk cabang olahraga baru yang dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Perdananya kemarin dipertandingkan di Malang, Jawa Timur, sehingga kita juga mulai berpikir kira-kira bagaimana menjaring kawan-kawan wartawan yang memang mempunyai potensi di olahraga e-sport. Karena saya pikir tidak hanya di Kotim, hampir di seluruh Kalteng kita punya potensi itu. Karena kita bukan menutup mata lagi dan ini memang realita. Nah, itu juga yang harus kita pikirkan ke depan. Bagaimana serius dalam melakukan penjaringan atlet-atlet wartawan yang berpotensi bisa meraih prestasi di cabang olahraga e-sport. Karena kan ini sudah kita petakan ya. Ada PS4, mungkin ke depan nanti bukan PS4 lagi tapi PS5. Nah, ada PUBG dan ada Mobile Legends dan itu ada potensinya ada. Melalui turnamen olahraga elektronik untuk kategori sepak bola elektronik ini akan semakin terlihat kemampuan para wartawan. Sehingga ke depannya wartawan Kalimantan Tengah dapat berbicara lebih pada event Perwanas mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 285 peserta dari Pramuka Penegak di Kabupaten Kota Waringin Timur mengikuti Universitas Muhammadiyah Sampit Scout Competition untuk berlaga di 5 cabang lomba. Event tersebut sekaligus untuk memperkenalkan kampus ini di kalangan pelajar usai menempuh pendidikan di sekolah menengah atas atau sederajat. Sabtu 25 Februari 2023. Dalam laporan panitia pelaksana yang disampaikan oleh Gita Anggraini, mengatakan pada event Universitas Muhammadiyah Sampit Scout Competition atau USC 2023 menggelar sebanyak 5 cabang lomba seperti miniatur pioneering, ranking 1 dan lomba yel-yel yang dilaksanakan pada Sabtu 25 Februari 2023. Sedangkan pada Minggu diadakan lomba senam pramuka dan fashion show dari bahan daur ulang. Gita mengungkapkan UMSA Scout Competition ini diikuti sebanyak 285 peserta dari Pramuka Penegak di Kabupaten Kota Waringin Timur. Sedangkan tim penilai direkrut dari juri profesional sesuai dengan basic dan keahlian di bidang masing-masing. Sementara itu, menurut rekor Universitas Muhammadiyah Sampit, Ramadan Syah, mengatakan event UMSA Scout Competition 2023 sekaligus sebagai sarana memperkenalkan kampus ini bahwa untuk menempuh pendidikan berkualitas tidak harus keluar pulau. Alhamdulillah hari ini di pagi yang cerah ini kami dapat melaksanakan launching salah satu rangkaian launching Universitas Muhammadiyah Sampit yaitu UMSA Scout Competition. Ini adalah kegiatan perlombaan keterampilan pramuka, mana di universitas ini juga ada Mabigus ya, Mabigus pramuka dan kita juga punya Hizbul Waton. Nah harapan kita dengan adanya kegiatan ini salah satu promosi kita Universitas Muhammadiyah Sampit, di mana pada tahun ini kita penerimaan mahasiswa baru. Sementara itu, menurut Ketua Harian Kuaran Gerakan Pramuka Kota Waringin Timur RW Sujarwo menegaskan momen UMSA Scout Competition 2023 sebagai sarana efektif guna mensosialisasikan kampus ini khususnya kepada anggota pramuka yang nantinya akan melanjutkan ke perguruan tinggi tanpa perlu keluar daerah. Sejalan apa yang disampaikan Pak Rektor, jadi kegiatan UMSA Scout Competition ini kita jadikan momen yang sangat bagus untuk mensosialisasikan pada masyarakat khususnya anggota pramuka, karena kita punya anggota pramuka yang cukup banyak. Jadi kita terus menerus mensosialisasikan sehingga mereka menjadi paham, mengerti, dan mereka bisa untuk memprogramkan pendidikan mereka lebih lanjut. Saya kira itu, kami mendukung.
Untuk diketahui, UMSA Sampit merupakan penggabungan dari Akbid dan Stikip dan ada 3 fakultas, yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang terdiri dari 4 program studi S1, bimbingan konseling, ekonomi, bahasa Inggris, dan matematika. Berikutnya Fakultas Ilmu Kesehatan dengan Prodi D3 Kebidanan serta Prodi S1 Gizi. Kemudian Fakultas Teknik dan Pertanian atau FTP yang terdiri dari program studi S1 Informatika serta program studi S1 Agribisnis. Normansa, Hayat TV. Pembinaan kompetensi penyiar agama Islam atau PKPAI merupakan salah satu wujud pelaksanaan Rensta Kemenak 2021 sampai dengan 2024. Dalam program ini, Kemenak Republik Indonesia menargetkan pembinaan kompetensi di 34 provinsi dengan peserta penyiar di 514 kabupaten kota. Pada PKPAI Angkatan keempat di Banjarmasin, diikuti 100 perwakilan dari Kaltim, Kaltara, Kalteng, dan Kalsel. Sedikitnya 100 peserta perwakilan yang tergabung dalam Profesi Penyiar Radio dan Televisi Regional Kalimantan mengikuti kegiatan pembinaan kompetensi penyiar agama Islam atau PKPAI yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan. PKPAI Angkatan keempat ini diikuti 10 orang peserta dari Kaltim, 7 orang dari Kaltara, 43 orang asal Kalteng, dan 40 peserta perwakilan tuan rumah Kalsel. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Fugo Duta Mall Banjarmasin Rabu 22 April hingga Jumat 24 April 2023 ini mengundang pemateri dari Kemenak Kalsel, KPAI, dan Direktorat Bimas Islam Kemenak RI. Kepala Kanwil Kemenak Kalsel M. Tamrin mengatakan, penyiar adalah ujung tombak dalam memberikan pemahaman bahwa Islam rahmatan lil alamin sebagai penyejuk keberagaman masyarakat. Dalam pelaksanaan pembinaan ini diharapkan semakin masifnya peran dari penyiar dalam rangka menyampaikan pesan kedamaian terkait moderasi beragama sehingga menjadi pemersatu bangsa. Nilai-nilai agama harus seimbang, saling menghargai tradisi masyarakat, dan yang lebih penting, konten siaran tidak membuat gaduh yang ujungnya dapat meresahkan masyarakat. Sementara itu, salah satu narasumber dari Kemenak RI, Kasih Dakwah Subhanur, menilai kegiatan pembinaan kompetensi agama Islam sangat penting di tengah ancaman radikalisme. Untuk itu, perwakilan penyiar regional Kalimantan diberikan edukasi terkait pentingnya memahami moderasi beragama. Ia berharap kepada peserta agar saat bertugas di bidang penyiaran di daerahnya masing-masing dapat membantu mensukseskan program prioritas Kemenak RI. Karena Kemenak di seluruh Indonesia memiliki peran besar menumbuhkan nilai-nilai agama yang benar, terutama di kalangan milenial. Dan pesan moderasi beragama dapat sampai hingga ke pelosok melalui jangkauan frekuensi radio dan bantuan dari media sosial. Diketahui pembinaan kompetensi penyiar agama Islam atau PKPAI merupakan salah satu wujud pelaksanaan Restra Kemenak 2021-2024. Dalam program ini, Kemenak menargetkan pembinaan kompetensi di 34 provinsi dengan peserta penyiar di 514 kabupaten kota. Yunus Muhammariza, Hayat TV. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah, Raden Biraum, mendorong pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur untuk terus meningkatkan pelayanan publik sehingga bisa meraih nilai di atas 90, sehingga akan diundang untuk menerima penghargaan secara langsung di tingkat nasional. Prestasi yang ditorehkan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan meraih nilai tertinggi dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik 2022 di Kalimantan Tengah merupakan hasil penilaian langsung dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalteng. Dari tahun ke tahun terlihat cukup meningkat. Tahun ini Kotim sudah bisa menjadi nilai yang tertinggi sehingga berada di zona hijau dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain yang sebagian masih dalam kategori sedang atau zona kuning. Kata Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah Raden Biraum, Senin 20 Februari 2023.
Menurutnya, penghakiman yang dilakukan tidak saja pada pemenuhan standar pelayanan publik, tetapi juga melihat bagaimana kompetensi penyelenggaraan dan proses pelayanan publik. Penilaian juga mencakup persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan di mana cakupannya pada proses dan hasil pelayanan yang diberikan. Penghargaan yang kita berikan itu adalah penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Di tahun 2022 ini kita tidak saja cuma menilai pemenuhan standar pelayanan publik, tapi juga kita melihat bagaimana kompetensi penyelenggaranya, lalu juga prosesnya bagaimana, dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan begitu. Jadi ada 4 dimensi itu. Lalu kita akan menilai secara inputnya bagaimana, proses bagaimana, dan outputnya bagaimana. Raden Birau menambahkan, penilaian pelayanan publik bertujuan menjadikan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Untuk itu, kompetensi dan kepatuhan terhadap standar pelayanan sangat penting. Dia yakin Pemkab Kota Waringin Timur bisa terus meningkatkan pelayanan publik sehingga bisa meraih nilai di atas 90 agar diundang untuk menerima penghargaan secara langsung di tingkat nasional. Normansa, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Teknologi tepat guna mempunyai prospek untuk dapat dimanfaatkan dan didaya gunakan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif dan kreatif, berbasis kepada potensi unggulan desa dan daerah. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kota Waringin Timur, Sutimin, saat menyampaikan laporan pada Lomba Teknologi Tepat Guna atau TTG tingkat Kabupaten Kotim, Selasa 21 Februari 2023. Menurut Sutimin, melalui Lomba TTG tahun 2023 ini pula, guna menumbuh kembangkan potensi usaha-usaha baru yang berbasis pada daya inovasi teknologi tepat guna masyarakat di pedesaan, guna meningkatkan produktivitas dan mutu produk atau barang dan jasa yang dihasilkan untuk menghadapi persaingan global.
Pemerintah daerah juga diharapkan untuk melakukan fasilitasi dalam penyelenggaraan lomba TTG sebagai bagian dari upaya menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat dalam mengoptimalkan potensi sumber daya dan produk unggulan desa atau daerah. Sementara itu, menurut Kepala SMP Plus Al-Bustami Nahdlatul Wathon Sampit, Karyawati mengapresiasi lomba ini, terlebih pihaknya memiliki program pengembangan minat dan bakat bagi para siswa. Sedangkan inovasi yang ditampilkan adalah kompor ekonomis yang sangat berguna di saat gas LPG di rumah tiba-tiba habis. Karena Dinas Pendidikan daripada PMD selalu mengadakan TTG, makanya kami kembangkan bakat dan minat daripada siswa untuk mengikuti teknologi yang seperti ini. Ini apa yang ditampilkan ini, Bu? Kompor ekonomis, yaitu pengganti daripada kompor gas. Biasanya kan emak-emak kalau di pasaran itu kalau LPG habis, repot, mereka bingung. Nah, ini yang solusinya dari kami. Tercatat sebanyak 20 peserta yang mengikuti lomba teknologi tepat guna ini yang berasal dari kalangan perseorangan, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi hingga posyantek dari Kecamatan Parenggean. Sedangkan Dewan Juri dari dosen Fakultas Teknik Sipil Unpar, OPTD, BLK, dan tenaga ahli P3MD Kabupaten Kota Waringin Timur. Normansa, Hayat TV. Bupati Kota Waringin Timur Halikinor berpesan kepada seluruh peserta lomba teknologi tepat guna yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setempat agar terus berinovasi dan berkarya untuk membuat terobosan baru sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Seluruh stan peserta lomba teknologi tepat guna tampak mendapat perhatian penuh oleh Bupati Halikinor bersama jajarannya. Dia berkesempatan melihat karya peserta TTG dalam kegiatan yang berlangsung di halaman kantor DPMD Kotim tersebut Selasa 21 Februari 2023. Kegiatan ini memunculkan inovasi-inovasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat yang diusung oleh masing-masing peserta seperti produk lampu darurat, alat tenaga listrik, hingga batok kelapa yang dapat diolah menjadi briket dan asapnya dapat diolah menjadi minyak pengawet ikan alami. Selain itu masih banyak inovasi lainnya yang diusung oleh peserta yang membuat Bupati Halikinor sangat antusias menyaksikannya. Untuk itu kepada seluruh peserta diharapkan agar terus berinovasi dan berkarya untuk membuat terobosan baru yang berguna untuk masyarakat. Artinya jangan cuma di saat perlombaan saja, namun di luar ini juga harus berinovasi dan menciptakan karya dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Saya ingin nanti tahun-tahun depan itu semua berpartisipasi, pasti ada inovasi di sana. Bahkan istilahnya cara memotong rumput saja mungkin ada teknologinya, sehingga memudahkan kita dan tidak perlu menguras tenaga gitu. Teknologi itu kan untuk memudahkan dengan hasil yang maksimal kan itu, ya. Orang nomor 1 di Bumi Habaring Hurung ini juga memberikan masukan dan saran agar lebih dilengkapi mengenai perhitungan nilai ekonomi dari hasil produk teknologi besutan peserta yang mayoritas merupakan kalangan umum tingkat SMP, SMA, dan SMK dan perguruan tinggi. Halikinor juga berterima kasih dan mengapresiasi Dinas DPMD Kotim yang melaksanakan lomba TTG tingkat kabupaten yang nanti hasilnya akan mewakili untuk TTG Provinsi Kalteng. Normansa, Hayat TV. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kota Waringin Timur, Hairiah Halikinor, berharap agar kelompok kerja Bunda PAUD yang telah dikukuhkan bisa menjalin kerjasama dalam meningkatkan PAUD yang berkualitas di Bumi Habaring Hurung. Harapan tersebut diungkapkan Bunda PAUD Kota Waringin Timur Hairiah Halikinor saat mengukuhkan kelompok kerja Bunda PAUD di Rumah Jabatan Bupati Kotim Senin 20 Februari 2023. Anak sejak lahir sampai usia 6 tahun harus memiliki kesiapan memasuki pendidikan formal. Jika pondasi baik, kuat dan kokoh, maka bangunan di atas akan bertahan. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, semua elemen harus memperkuat pondasi anak-anak sejak usia dini.
Untuk itu, seluruh Pokja Bunda PAUD bisa bekerja sama membantunya dalam meningkatkan dan menciptakan PAUD yang berkualitas di Kabupaten Kotim, kata Hairia saat memberikan sambutan di acara pengukuhan kelompok kerja Bunda PAUD tersebut. Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Bunda PAUD Kotim Arif mengatakan akan segera berkoordinasi terkait program Pokja Bunda PAUD tahun ini, terutama bidang yang strategis yang menunjang pendidikan anak usia dini. Di Pokja PAUD memiliki 5 bidang dan diharapkan untuk bidang-bidang yang strategis untuk segera berkoordinasi dalam meningkatkan pendidikan anak usia dini di Kotim. Bukan hanya satu aspek, tapi dari semua aspek terutama kesehatan. Pokja ini adalah stafnya Bunda PAUD yang membantu beliau untuk kebijakan-kebijakan strategis lintas bidang. Nah, jadi bukan hanya di Dinas Pendidikan, karena kita juga ada di Bapelitbangda dan sebagainya. Nah, dalam waktu dekat kita akan segera berkoordinasi apa saja kira-kira yang bisa kita lakukan untuk tahun 2023 dan 2024 ini untuk meningkatkan pendidikan anak usia dini ini di Kota Waringin Timur. Tidak hanya dari satu sisi, tapi dari semua aspek. Untuk tahun ini, Pokja PAUD Kotim akan memberikan apresiasi kepada Bunda PAUD tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan yang mampu melakukan inovasi dan peningkatan sehingga layak mewakili Kotim di provinsi dan akan terus berjuang sampai ke nasional. Normansa, Hayat TV. Bupati Kota Waringin Timur Halikinor menegaskan keberadaan Pokja Bunda PAUD sangat penting dan strategis dalam menumbuhkan anak secara optimal dengan menciptakan layanan yang holistik integratif. Menurut Bupati Halikinor, semua elemen tentunya mempunyai kemauan dan kepedulian yang sama terhadap tumbuh kembang anak, agar pada saatnya nanti mereka memiliki kesiapan mental untuk masuk pendidikan tingkat lanjutan. Senin 20 Februari 2023. Kepada kelompok kerja Bunda PAUD untuk segera menjalankan program kerjanya dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan maupun OPD terkait, pasalnya anggota Pokja Bunda PAUD terdiri dari berbagai lintas sektoral di Kotim. Halikinor menegaskan, secara berjenjang mulai dari pusat sampai ke provinsi hingga ke desa, memiliki Bunda PAUD yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki layanan PAUD holistik integratif. Dia perlu kerja keras kita semua dari pemerintah kabupaten, OPD semuanya, kita makan sampai ke desa kelurahan. Makanya saya minta agar setiap tahapan itu ada anggaran yang disiapkan di samping dana yang dari pusat. Yang informasi terakhir itu dari Dinas Kesehatan pindah ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Penduduk. Untuk itu diperlukan pendukung bagi Bunda PAUD untuk melaksanakan tugas berat di daerahnya dengan membentuk kelompok kerja Bunda PAUD yang terdiri dari berbagai lintas sektoral, yang semuanya bersatu padu untuk menciptakan layanan PAUD yang berkualitas. Normansa, Hayat TV. Pisang goreng terpilih sebagai kudapan goreng penutup terbaik di dunia atau deep fried dessert in the world menurut versi Taste Atlas. Pisang goreng menempati posisi pertama dari total 50 kudapan goreng yang berasal dari berbagai negara. Pisang goreng dari Indonesia jadi makanan pencuci mulut goreng terbaik di dunia versi testiatlas.com. Demikian unggahan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Kamis 16 Februari 2023 di Instagramnya. Unggahan yang menyertakan daftar susunan dari Testi Atlas itu juga diunggah ulang oleh akun Instagram Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebelumnya, daftar tersebut juga telah dibagikan Testi Atlas melalui akun Instagramnya pada Selasa 16 Februari 2023. Bukan termasuk pilihan yang paling sehat, tetapi sangat populer di hampir setiap masakan dan budaya. Pisang goreng menempati posisi pertama, bahkan mengalahkan kudapan goreng populer lainnya seperti churros dari Spanyol yang hanya menduduki peringkat 9, atau donat dari Amerika Serikat yang menduduki peringkat 18, hingga es krim goreng dari Amerika Serikat yang menempati peringkat 27.
Indonesia memang luar biasa, makanya yuk berwisata, di Indonesia aja. Tulis Sandiaga lagi masih dalam unggahan yang sama. Tasty Atlas merupakan ensiklopedia daring yang memetakan berbagai jenis makanan dan minuman lokal di seluruh dunia. Menurut halaman resminya, Tasty Atlas telah membuat katalog lebih dari 10.000 makanan dan minuman serta masih ada puluhan ribu yang belum diteliti dan dipetakan. Tasty Atlas didirikan oleh jurnalis dan pengusaha Kroasia Matija Babic. Dalam wawancara dengan Time Out, menurut Babic, Tasty Atlas mengandalkan ulasan dari ahli gastronomi, alih-alih ulasan berupa komentar anonim oleh pengguna. Untuk pisang goreng, Tasty Atlas memberikan peringkat 4,6 dan menempatkan pisang goreng menjadi kudapan goreng penutup terbaik di dunia. Yunus Muhammad Riza, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.